Ya, hai, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Capricorn. Ini tentang jodoh Capricorn gitu, dan saya ambil tentang karakternya gitu ya, karakter jodoh Capricorn di sini gitu. Ya, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu sih. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk Capricorn. Ini saya tarik energinya dia atau seseorang yang akan menjadi jodoh si Capricorn kan gitu ya, dan ini karakternya saja di sini yang akan saya tarik gitu. Di sini ada the tree gitu ya, ada bunga ada pohon ya, pohon besar rimbun gitu ya, dan di batangnya ini juga ada gambar pelangi gitu. Di sini seseorang ini mempunyai spiritualitas kuat gitu ya. Itu di sisi spiritualitas di kehidupan dia ini tinggi, kuat gitu ya. Itu, dan di sini di kehidupan dia ini mungkin ada ya namanya kehidupan kan ada istilahnya, ada permasalahan-permasalahan gitu ya, tetapi dia menyikapinya dengan kuat, dengan tegar gitu, dan dia tetap bisa menjalani semuanya gitu, dan dengan permasalahan tersebut itu justru dia lebih kuat dalam proses kehidupan dia ya, lebih kuat mental gitulah ya, lebih istilahnya memberikan energi kuat seperti batang pohon besar ini gitu ya. Dan ini akarnya juga tertancap di bumi dengan kuat, otomatis dia ini juga seseorang yang membumi gitu ya, seseorang yang tidak sombong gitu ya, rendah hati gitu kan, orangnya seperti itu. Makanya di kehidupan dia ini dengan spiritualitas atau kehidupan dia yang dilewati yang mungkin gak mudah gitu ya, dan pada akhirnya dengan sisi spiritualitas dia yang mungkin dari keyakinan atau agama dia kuat ya, otomatis di proses ke depannya ini dia melewati proses yang membahagiakan gitu ya, karena ada pelangi-pelangi di sini gitu di akarnya gitu kan. Jadi lebih ke energi atau si dianya ini melewati proses kehidupan di sini lebih ke membumi ya, enggak sombong orangnya gitu, rendah hati tadi ya. Jadi untuk kehidupannya ya dia lewati dengan happy aja, dengan pelangi ini, dengan indah saja gitu. Makanya kehidupan dia ini mungkin lebih banyak untuk bermanfaat ke banyak orang gitu ya, karena pohonnya daunnya rindang, jadi lebih ke sekarang sudah bisa berdiri tegak, berdiri kuat, justru bisa membantu banyak orang gitu dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dia di masa lalu gitu. Seperti itu sih ya. Jadi orangnya sisi spiritualitasnya kuat. Dan di sini ada letter. Kalau saya lihatnya karakternya dia ini mungkin pelupa kali gitu. Jadi apapun dia tulis gitu, apapun dia simpan gitu ya. Ini kan pesan otomatis kan, mungkin kalau di sosmed, di HP gitu ya, apapun yang dia lewati gitu agar tidak lupa ya dicatat di notebooknya gitu kan, seperti itu ya, orangnya seperti itu. Dan atau mungkin di sini hubungan kalian ini sudah ada hitam di atas putih, bisa juga ya, sudah ada perjanjian mungkin ya, atau sudah ada surat akte mungkin, seperti itu ya. Itu yang pasti di sini ada pesan atau ada pemberitahuan gitu ya, untuk perjanjian atau untuk menandatangani akte gitu ya, bisa juga seperti itu. Yang pasti dianya ini
Kalau apapun itu pasti ditulis, dicatat, entah di HP atau di buku, di kertas gitu ya. Itu orangnya seperti itu sih, agar tidak lupa gitu. Dan kemudian di sini ada the sun, orangnya pekerja keras gitu ya, dan suka memberi semangat untuk ke banyak orang, atau mungkin untuk dianya sendiri nih orangnya orang yang bersemangat, orang yang optimis gitu ya, suka memberi cahaya ke banyak orang, mungkin seperti itu. Dan di sini ada the ship, ini kalian LDR ini hubungannya ya, mungkin beda kota, provinsi, atau bahkan negara gitu. Itu, dan dia datang ke Sagittarius ya untuk memberikan komitmen, otomatis kan akan menjadi jodoh, jadi akan memberikan komitmen gitu ya, akan datang gitu. Dan ini jodoh kalian ini nggak dari tempat tinggal kalian yang dekat gitu, tetapi orang yang jauh gitu ya, beda kota, provinsi, atau negara gitu. Dan kemudian di sini ada the star, dia punya keinginan atau harapan gitu ya, itu agar semua di energi di dianya ini bisa terwujud gitu ya. Itu, dan di kehidupan dia di sini banyak keberuntungan di setiap perputaran roda kehidupan dia di sini. Dan di energinya dia ini ya, apapun yang dia lakukan ya, dia seperti banyak impian-impian, keinginan, harapan yang harus dia wujudkan gitu. Orangnya seperti itu sih, kayak orangnya tuh optimis gitu ya, dan munculnya itu dari keinginan dia, harapan dia yang kuat gitu ya, dan dia ingin mewujudkan, dan pada akhirnya bisa terwujud ya dengan energi the star di sini gitu, karena ini kartu keberuntungan juga kan gitu ya, seperti itu. Orangnya mempunyai energi itu sih, istilahnya karakternya seperti itu. Di sini ada Nine of Cups juga, dia seseorang yang nggak banyak bicara gitu ya, orang yang pendiam mungkin seperti itu, dan sukanya di rumah gitu ya, rasa nyamannya itu ada di rumah gitu, orangnya seperti itu. Dan apapun keadaan di rumah dia nyaman gitu ya, entah itu istilahnya misalkan makan ya hanya sekedarnya gitu tuh, dia nyaman aja, happy aja gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini ada Five of Swords, kalau ada permasalahan nih gitu ya, itu dia cara menyelesaikan itu setengah dulu dia selesaikan gitu, kemudian berhenti gitu ya, berhenti dulu gitu. Dan kemudian setelah dia merasa ada tenang, kemudian ada ada energi lagi gitu, baru dia menyelesaikan permasalahan lagi gitu, seperti itu orangnya. Dan kemudian di sini ada Three of Cups, dia seseorang yang suka berbagi kebahagiaan dengan teman-temannya gitu ya, itu happy dengan teman-teman gitu ya, mungkin suka nongkrong gitu kalau yang cowok gitu ya itu, atau kalau yang perempuan ya suka berbagi apapun itu gitu, istilahnya kayak nggak misalkan mempunyai apa gitu, kalau ada temennya ya kayak ada kehappyan tersendiri gitu, orangnya seperti itu ya. Itu, tapi di sini kalau misalkan seorang cowok yang nongkrong ini, nongkrongnya dia ya hanya sekedar nongkrong aja gitu ya, agar dia mempunyai happy sendiri gitu, karena dianya juga seorang yang pendiam, nggak banyak bicara sih, jadi lebih ke it's okay, bersama-sama dengan teman-teman aja gitu, itu sudah memberikan energi bahagia juga gitu, dan teman-temannya juga happy dengan dia gitu, orangnya seperti itu sih. Dan di sini ada the Empress, karirnya dia ini mungkin di bidang kreativitas gitu ya, yang pasti banyak kreativitas di karirnya dia, atau membutuhkan kreativitas di energi dia gitu. Seseorang ini seseorang yang kreatif gitulah ya itu. Dan di sini ada Eight of Pentacles, dia juga kalau diberikan suatu tugas, mandat gitu ya,
atau pekerjaan gitu, dia benar-benar fokus untuk menyelesaikan gitu ya, fokus untuk di apa yang dia berikan dari tempat karir dia gitu ya. Atau yang pasti di sini kalau misalkan tentang karir keuangan, bisnis usaha, ya dia seseorang yang fokus di situ gitu. Jadi orang yang bertanggung jawab gitulah ya, gitu. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords. Dia ini cerdas ya, cerdas dan pintar gitu. Kalau mungkin misalkan dia di kepintaran ini mungkin dari segi formalitas dia pendidikannya tinggi gitu kan ya, itu dan pintar dari dia melewati proses pendidikan gitu kan ya itu. Tapi kalau cerdas kan istilahnya dia cerdas dalam segi semua aspek kehidupan gitu ya, orangnya seperti itu. Tapi di sini cenderungnya dia lebih ke pinter dari formalitas gitu, orangnya seperti itu ya. Itu. Dan di sini ada Ten of Pentacle. Dia dari keluarga berada gitu ya. Itu istilahnya mungkin dari karirnya dia ini karir di keluarga besar dia gitu ya, bisa seperti itu juga gitu ya. Yang pasti di sini dia ini orang yang istilahnya karirnya di sini nih dari keluarga besar gitu ya. Yang pasti keluarganya ini keluarga yang berada gitu, dan dia ini seseorang yang setia gitu. Apalagi dengan keluarga besarnya ini dia seseorang yang loyal dan royal gitu ya, nggak pelit gitu kalau memberikan apapun itu ke keluarga besarnya gitu. Dengan ini kan ada gambar kakek, ada cucu, ada sepasang suami istri gitu ya. Jadi dia lebih ke nggak pelit untuk keluarga besarnya gitu ya, itu mengeluarkan apapun itu gitu, orangnya seperti itu ya. Itu dari segi karakter jodoh Capricorn gitu, seperti itu ya. Ini bisa saja untuk energi di kalian ini bisa suami atau istrinya Capricorn gitu, atau mungkin seseorang yang saat ini lagi dalam pendekatan dengan Capricorn bisa juga. Atau mungkin kalau belum ada energi di Capricorn saat ini, ya otomatis mungkin yang jodoh yang didatangkan Tuhan ke Capricorn mempunyai karakter seperti ini gitu ya. Itu aminkan aja yang baik-baik gitu ya, agar menjadi nyata. Kalian yang berharap untuk mendapatkan jodoh gitu kan, mempunyai jodoh yang karakternya seperti ini gitu ya. Itu. Dan di sini karakternya bagus sih ya. Itu dia orangnya kuat kalau saya lihatnya dari energi semuanya gitu. Itu ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini Capricorn. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.